Apalagi kalian udah nikah, tolong suami kalian itu diperhatikan lagi ya. Takutnya nanti ketika kalian pisah, suami kalian menghitung-hitung apa yang sudah dia berikan terhadap kalian ya. Pada kenyataannya kan tolol gitu loh. Tuh makanya belajar pintar deh. Kenapa kita selalu mengedukasi kalian tuh berkumpul dengan circle-circle yang membuat kalian tuh cerdas? Mengaku pintar, sedangkan yang lainnya dubu dan tulul. Ala-ala edukasi. Padahal semua orang tahu bahwa Anda itu pihaknya SW. Dan pasti edukasi yang Anda berikan adalah edukasi yang menguntungkan pihak SW. Jadi yang dubuh dan tulul di sini siapa? Tega saweran peralat orang. Tanda anggap bercanda. Kalau tega ya si saweran ya dia peralat si koko ini yang berkebutuhan. Tetap berstrategi. Dia sekarang mau tampil baik, dermawan, yang penuh cinta kasih. Padahal kita tahu dia dan dia juga tukang parat dan tidak mau hidup susah. Kemana aja selama ini lo? Kenapa baru sekarang pengen jadi dermawan, bersosial? Lo? Berapa lama tuh live sama CEO itu? Si Congki Cong Mangga 2. Mesum-mesuman dengan garme cintu-cintu pepi gitu. Terus sekarang tiba-tiba alim. Memang kami kemakan netizen. Masa jualan sampai sebegitunya sampai memperalat orang. Diperalat juga nih si Koko ini, kasihan loh, diperbudak. Dan zong pula jualannya. Yang gift itu kan juga rata-rata kan orang-orang dia juga. Paling buzzer-buzzer dia, keluarga dia, mamanya dia, si adik-adik itu loh, putri duyung itu loh, yang ngesot-ngesot di lantai so cantik gitu. Udah ngomongnya sembarangan, gak punya pendidikan. Sama tuh 11-12 nih kakak adik. Terus mereka memperalat. Tadinya rumahnya si Onsen diperalat, mereka nebeng pansos, nebeng tenar, itu rombongan si Kus dari Glodok itu kan, CEO sama keluarganya, adik-adiknya, sama juga si Putri Duyung itu, rumah Onsen gaya. Sekarang mendadak banting setir cari orang berkebutuhan, orang punya kelemahan, lo peralat juga, sadis lo cuy, sadis. Harusnya lo diam dulu, menghilang dulu 1 tahun 2 tahun biar adem. Kenapa? Butuh duit ya? Gak ada duit lagi ya? Ini strategi yang sangat salah, harus diamin dulu, bersejuk, kasih anak-anak lu, bakal di mama kamu itu ya sekarang peralat siapa? Orang yang punya kebutuhannya. Ih, amit-amitnya punya mama kayak gitu kan gak mau. Aduh, sampai segitu ngebet ya cari uangnya, sampai semua disikat. Sekarang jual daster juga. Kalau aku juga gue bilang, lo mau jual daster pulang ke Nyancing, jual daster di Nyancing, di negara asal lu itu. Jangan di sini udah blacklist. Kami gak mau ya punya pengaruh negatif sama lo cim-cim kayak gini. Gak boleh ya. Nyawa minta saweran sana sini ke pengemis, tapi selama ini hedon. Sekarang pakai daster butut, udah nggak pakai makeup biasa. Sebelumnya tuh mewah gini. Nggak bisa. Kalau hati berusaha jadi baik nggak bisa. Kalau jahat tetap jahat. Pas buka mulutnya kelihatan ya. Peralat orang berkebutuhan, strategi nggak pas. Nggak punya manajer sih ya. Siapa manajerin kayak gini? Manajerin apa? Nggak ada untungnya juga, adanya rugi. Amit-amit manajerin dia ya. Ya Allah, Cirini 11 tahun menderita, Cirini Sarwindah, ya. Urip rumah tangga 11 tahun menderita. Padahal 11 tahun perubahan wakil loh nang dek tambah hayu, tambah glowing, ya toh, tambah iso operasi tipis-tipis, ya kan operasi tipis-tipis ben ndak cakep, ya. Lah Ruben deloken ombrak-ambruk mlebu rumah sakit. Sarwindah blues lho sampean ya. Pucet, darah rendah, anemia, arep meninggal bolak-balik lho Ruben. Wajah Ruben pas dadi bojone Sarwindah winginane jan koyo arepe meninggal sesuk iki, ya. Diincer karek malah barbar. Mbok saiki lho wis pisah dengan Ruben rodok ketok seger, rodok sehat, cahyane rodok enek ping-pinge ngono ya. Wingi iki jan ngalah-ngalahne wong sing penyakit mematikan Ruben iki ya pas dadi bojone Sarwindah. Wis lah nek drama iki mbok ora usah nemen-nemen menderita 11 tahun. Ku 11 tahun iso tuku tas-tas enak, apa tas-tas apik-apik mangan enak turu ning hotel. Kuwi mergo kerjane Ruben. Walaupun nek dalam rumah tangga selalu enek konflik iki pasti ya, tapi ojo menyampingkan atau menghilangkan semua kebaikan suami atau mantan suami ngono kuwi lho. Ya to, aku mbiyen sing tukur dinafkahi 5.000 sedina, ya mentok 10.000 sedina wae. Ora tahu aku ngelek-ngelek mantan suamiku. Ya kowe aduh. Miliaran sing diwehne awakmu lan keluargamu. Kok ora nek bersyukur Sarwenda kowe iki aduh. Cekelan omonganku ya, kowe tidak akan menemukan laki-laki sebaik dan setulus dan seroyal dan sepekerja keras Ruben maneh dah Sarwenda. Tidak ada ya. Jarang 1001. Kalaupun ada pasti bukan jodohmu. Kalau kata peribahasa Sunda mah ada yang kayak begini warga nih. Pilih-pilih menang anu leuwih. Atau boleh dikata mah ya pilih-pilih malah dapat yang lebih. Udah pula pilih, ujung-ujungnya dapat yang lebihnya lebih apa? Lebih menderita dari yang 11 tahun lalu. Baru dikasih gift paus ketika lab sampai happy bener, sampai disebut-sebut itu nama. Ya Allah, butuh banget validasi roman-romannya mah, ya kan? Lah apa kabar yang zaman dulu kala? Jangankan gift paus, ya. Dia mah ketika baru pertama awal-awal pernikahan aja udah langsung kasih hadiah BMW merah. Ya kan? Lanjut lagi belum tas-tas mewah, tas-tas hebrang-hebring, tas-tas bermerek, jam tangan bermerek yang semua ada pada badan dan tubuh lu itu semua bermerek, miliaran-miliaran dikasihin sama yang dulu mah ya. Nyampe ke rumah-rumah udah bagaikan istana mini crab, dikasih juga walaupun puyeng-puyeng nyampe sakit-sakit dia ibaratnya nyari duit kagak ada tuh.
diucap-ucapkan terima kasih. Semua rumah ini tuh diberikan oleh siapa yang mencari dananya, misalkan sang suamiku tercinta. Kagak ada. Yang ada aku dan papih aku. Giliran sekarang lab sepi, GMP turun, dikasih gift sama ayam embet berupa paus sama anak kucing. Sampai disebutnya kagak kelar-kelar ya. Maklum si warga ya, orang namanya juga lagi jatuh cinta, lagi bucin ya. Tibang paus sama anak kucing kayak begitu aja udah berasa mendapatkan sumbangan beratus-ratus miliar. Ya maklum lah ya, kalau lagi bucin mah tai lotok aja ya, berasa kayak karamel coklat. Tentang Eda yang keberatan ya kan, dia itu bilang gini, heran tuh dari fan-nya sebelah itu banyak sekali yang diaturnya, banyak sekali yang diurusnya. Katanya gini, live pertama si Sarwenda dan kedua itu yang ngasih gift itu adalah orang-orangnya si Sarwenda, akun-akun fake, akun-akun user yang gak ada namanya, terus yang pengikutnya nol. Memang faktanya gitu, Eda faktanya gitu kemarin tuh. Terus dia bilang gini, kenapa nggak mereka mengklik gitu akun-akun yang ada nama? Tahu ya, kita juga tahu kalau ada kalian yang ngirim. Bahkan si Papi Umu juga ngirim kan, cuman sebatas anak kucing. Anak kucing gitu. Aduh. Tapi kan kau mengakui juga kan kalau ada akun-akun user itu yang mengirimnya. Kau mengakui kan? Kalau kau memang ngebeli banyak sampai 100-200 gitu kok ngebeli, kenapa penjualannya itu cuma 7, 17, 3, 4? Kenapa itu? Terus kenapa hasil jualannya itu cuma 28 juta? Kan katanya itu setengah jam bisa ngedapat 200 lebih setengah jam. Lah kemarin 2 jam cuma 28 juta. Itu bukan keuntungan itu. Ya, makanya kataku beli. Ya, kalian harus membedakan akun jualan dan akun, harus bedakan itu Eda ya. Kalau kalian mau mengangkat derajat si Enda, beli biar akun itu tuh kebaca ratingnya nanti bodoh. Kalian senang karena itu rating 6, tapi bukan atas laris pembelanjaan, tapi atas ramainya kirim gift. Bukan begitu. Makanya yang satu ini beli itu beli, jangan ditonton. Kalau masalah kasih gift, semua orang bisa kasih gift ya kan, seperti kau biar berutang juga ngasih gift dulu. Gampang masalah utang, mau urusan belakang ya kan. Bukan itu masalahnya, kau beli kau borong ya, jangan masukin keranjang itu. Banyak itu penjualan kemarin itu ada ratusan, tapi faktanya deal itu tuh cuman ada 17, 4, 3. Yang lainnya itu Eda dimasukin keranjang aja. Buat apa itu? Nggak berlaku itu dimasukin keranjang itu. Sama aja kalian gak check out, kalian hanya meramaikan, bikin si Endah kecewa aja kalau begitu. Padahal Endahnya berharap itu kalian masukin keranjang dan langsung bayar. Ya kan kayak gitu loh. Kemarin kan gak ada COD ya kan, gak ada COD kan, gak ada uang kalian kan, langsung bayar. Iya, makanya kalian masukin keranjang itu. Iya kan, kayak gitu loh. Kalian ya kan, kalian itu akan beli itu barangnya si Indah kalau ada COD. Ya kan, baru kalian mau beli. Kalau nggak ada COD seperti itu nggak akan kalian beli karena nggak ada uang cash. Kalau kalian COD ya bisa lah ini ya kan, bisa lah ya kan. Ini nyampe 3 hari ini bisa lah, nanti aku cari tempat berutang. Bercanda. Faktanya kemarin itu yang terjual, itu yang dilihatnya, bukan yang masuk keranjang bro. Keberatan pula kau bilang faktanya nggak ada. Kenapa sih kalian itu suka ngomong sama? Kenapa? Nggak junjungan ya kan, nggak Eda ini. Faktanya itu kemarin ya, satu produk itu ada yang laku 17, 4, 3 kayak gitu loh. Nggak ada yang ratusan seperti kau bilang itu. Ratusan sih ada kali masuk keranjang yang nggak kau bayar, nggak kau pastikan. Kenapa? Ya karena itu nggak ada COD-nya. Nggak mungkin kau bisa bayar langsung itu. Melihat GMV-nya dari penjualan dagangnya SW ya di TokTok di hari atau di live ketiganya. Nah sekarang live perdana at least untuk produk yang paling, salah satu yang paling dibanggakan oleh SW sebenarnya sih Duster ya kan. Masih gak percaya ngeliat angkanya kok makin jatuh gitu loh. Cuma 2 juta pemasukannya. Ini kalian lihat sendiri deh. Ya, tuh. Kan dibilang sold out. Ya kan, sold out. No, 2 juta pemasukannya. Masih gak percaya sih. Listnya lebih dari 20, tapi 21,6. Berarti ada sekitar 16 produk kan kurang lebih yang tidak sama sekali kejual. Sama sekali nol. Seperti bola pingpong. Ya kan? Padahal nih ya, live-nya kurang heboh bagaimana ya? Ya kita masih kasih kesempatan lah ke SW ya. Kurang rame bagaimana, Mamio, Papio, Saraheo, Mucos, Graciosos aja ngirimin paus kali ini ya. Lumayan lah modal 300-400 ribu ya, walaupun belum kepotong 50%. Ini beli pada kemana? Gila, cuma 2 juta doang itu. Selebriti macam seller. Itu 3/4 dari saat ya 3/4 dari semua listnya itu nihil nol. Perlu kalian ingat kalau namanya soal itu bisa disetting ya. Perlu namanya kalau stok barang itu juga bisa disetting, diedit-edit, yang penting mah untuk kayak marketingnya gitu kan. Tapi ini GMV-nya keluarnya masa begini? Kata gue ini mah harus ada strategi baru ya, nggak bisa keluarnya kalem, harus buatnya gebrakan kata gue mah. Live ketiga merosotnya udah terjun bebas, apalagi sekelas selebriti. Coy ya, memang aku ngeliat lesunya semakin bagaimana ya, walaupun heboh-hebohnya di GIF ya, anggaplah warna-warni ya kan. Mana ini? Di live-nya sendiri SW juga ngomong nih, Doki masih ingat karena nonton. Tolong untuk para kesayangan aku, daripada kalian lempar GIF, tolong kalian check out aja produknya. Sampai harus teriak-teriak junjungan loh. Harus sampai teriak-teriak, dimintain komen bagaimana review produk baju-baju pajamasnya gitu kan. Menurut kalian tolong komen, kagak komen malah emoticon lagi.
Gift mah cuma hanya persona doang. Ya kayak cover doang bagus, kayak CEO kan oke luarnya dalamnya atau kosong nyaring bunyi kan begitu. Bagi kalian yang udah menikah, tolong suami kalian itu diperhatikan lagi ya. Kalaupun sekarang mungkin suami kalian itu baik banget sama kalian, perhatian banget sama kalian, kalian didandanin, kalian dibeliin cincin yang mungkin batunya bukan batu giok lagi, batu kualang mungkin ya kan, atau mungkin batu dari gunung mana gitu ya. Diperhatikan baik-baik. Kalau seandainya baik beneran apa enggak. Terus harta warisan kalian itu yang masih atas nama suami segera dibagi nama atas nama kalian. Takutnya nanti kalau kalian udah pisah, yang kamu inginkan pisah ya, tapi takutnya yang namanya pernikahan itu kan belum tentu seumur hidup kan, belum tentu sampai mati kan. Dibagi nama atas nama kalian. Semua harta warisan yang atas nama masih atas nama suami kalian. Dibagi nama atas nama kalian ataupun atas nama anak kalian. Takutnya nanti ketika kalian pisah, suami kalian menghitung-hitung apa yang sudah dia berikan terhadap kalian ya. Benda yang sudah dia berikan untuk kalian walaupun itu cuma pintal atau di sini bisa disebut grafifa, entar hitung-hitung. Batu-batu alam, batu nisan yang sudah dia berikan kalian entar hitung-hitung sama dia ya kan. Lipstick, daster yang sudah pernah dia berikan untuk kalian entar hitung-hitung sama dia. Ya, soalnya zaman sekarang banyak laki-laki yang memang laki-laki cemen, laki-laki kurang ajar. Waktu pada saat kondisi menikah, sok-sokan di depan tuh kayak laki-laki yang paling bertanggung jawab, giliran udah pisah semua boleh diungkit-ungkit sama dia. Jangan-jangan jeroan kalian itu isi perut kalian yang masih ada sisa-sisa itu apa metabolisme yang makannya dari hasil keringatnya dia, dan itu dikalkulasi timbang-timbang sama dia. Mulai sekarang pokoknya perhatian baik-baik laki-laki kita. Aku juga lagi ngeliat nih laki-laki aku apa aja yang udah dia kasih ke aku itu. Mau aku balik namanya atas sama aku. Guys, ada framingan dari orang-orang yang tidak suka dengan live perdana dan live keduanya Bunda S. Karena jujurly Sarjos itu kompak banget. Jadi banyak sekali memberi support baik lewat CO maupun lewat pemberian gift yang tanpa Bunda minta. Mami itu nggak pernah minta gift, ngemis-ngemis gift sama fansnya. Tapi emang itu adalah wujud cintanya, sayangnya para fans kepada Mami S gitu ya. Makanya kita itu totalitas banget untuk support beliau baik lewat komen ataupun tap-tap layar putih itu dari kita sendiri juga. Kita nge-gift, kita CO gitu. Tapi ada yang memframing bahwa yang nge-gift itu adalah dari akun-akun orang-orang sekitarnya Bunda sendiri. Yang nge-gift terus ada yang nge-review akun-akun yang 0 followers. Tapi lucunya yang mereka nge-review itu adalah bukan akun-akun yang nge-gift. Coba kalau mau nge-review akun-akun yang menurut kalian itu adalah akun buzzer, akun bodong, bahkan orang-orang yang ada di sekitar Bunda itu sendiri yang nge-gift Bunda gitu, yang nge-gift Bunda S. Coba, ini aku nunjukin satu video aku. Di video aku tuh kan ada tuh nama-nama orangnya, terus ada gift apa aja. Coba kalian ngeklik aja deh, kira-kira itu akun bodong apa enggak, akun fake apa enggak gitu. Terus itu akun ada followersnya apa enggak, akunnya itu kira-kira akun aktif apa enggak. Coba. Jadi gini loh. Niatnya kalian pengen menghancurkan, pengen ngejatuhin, pengen nge-framing. Tapi pada kenyataannya tolol gitu loh. Yang kalian review itu adalah akun-akun yang tidak ada di daftar di situ gitu loh. Nah, coba kalau jago, kalau memang biar nggak kelihatan bodohnya itu, review akun-akun yang nge-gift itu yang ada namanya itu, coba. Itu jangan nge-review akun-akun yang emang gak ada followersnya. Aku nggak tahu juga nama-nama mereka tuh di konten yang kalian reviewin tuh nggak ada nama mereka di situ gitu loh. Coba sesekali tunjukkan kepintaran, jangan tunjukin aduh, makanya belajar pintar deh. Makanya ya kenapa kita selalu mengedukasi kalian tuh berkumpul dengan circle-circle yang membuat kalian tuh cerdas. Jangan berkumpul sama circle-circle yang membuat kalian tuh udah populis tambah gitu. Tambah tuh rubahlah circle kalian ya. Carilah circle yang membuat kalian tuh lebih naik peringkat. Untuk ibu pembela SW, santai bu. Katanya mau menjadi edukator untuk membuat orang-orang jadi pintar. Tapi kenapa pakai kata-kata kasar? Doboh, tulul, belajar kepada orang-orang yang pintar. Oh, Anda merasa diri pintar. Dan yang tidak suka kepada SW, Anda anggap doboh. Pembuktiannya dari mana? Biasanya orang pintar itu nggak akan pernah koar-koar, menyombongkan diri, dan merendahkan orang lain. Biarkan orang lain yang menilai Anda itu pintar atau sebaliknya. Di video pertama, dia memberikan edukasi kepada semua wanita. Sebelum menentukan pilihan akan menikah dengan siapa, dipelajari dulu. Takutnya nanti ya seperti yang dijelaskan oleh sosok ibu ini. Nah, saya juga mau memberikan saran kepada kalian untuk para suami-suami. Sebelum menentukan pilihan mau menikah dengan siapa, jangan buru-buru untuk menikah. Pelajari dulu. Jangan sampai nanti Anda menyesal di kemudian hari. Pelajari dulu. Attitude-nya gimana? Hatinya baik atau tidak? Takutnya dia pura-pura baik kepada Anda. Mungkin untuk maksud-maksud tertentu. Kita kan nggak tahu isi hati seseorang. Carilah calon istri yang pengertian, yang mengerti kondisi suaminya. Bukan saja kondisi fisik, tapi juga kondisi ekonomi, finansial dari suami. Kalau kalian ngerasa suami kalian nggak mampu, jangan terlalu dipaksakan. Dan Anda harus peka. Suami Anda menawarkan sesuatu untuk menyenangkan hati Anda. Tapi di lain pihak, Anda melihat kondisi keuangan suami Anda sedang turun, ya jangan dipaksa. Anda harus berani menolak. Jangan memilih salah satu di antaranya. Apalagi menggunakan kata toleransi. Berikutnya, carilah istri yang sifatnya itu tidak seperti bunglon, yang berubah-ubah sesuka hati. Jangan pernah takut untuk bilang ke istri Anda, saya mau Anda perlihatkan sifat asli Anda, bukan bersembunyi di balik topeng. Carilah istri yang nggak hobi pencitraan, yang mengaku dirinya ibu peri, polos nan lugu, sudah disediakan ART, tapi maunya cuci baju manual. Walaupun akhirnya kebongkar karena rekam jejaknya sendiri, terkait dugaan pencitraan yang dilakukannya. Carilah istri yang selalu mengingat dan tidak akan pernah lupa soal kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan kepada Anda dan kepada keluarga Anda. Apalagi suami yang sudah mengangkat derajat hidup keluarga Anda. Carilah istri yang selalu berkata jujur. Ngakunya menderita selama 11 tahun pernikahan mereka. Tapi disediakan rumah mewah, mobil mewah, uang bulanan ratusan juta, ART pengasuh, dipoles sedemikian rupa,
untuk bisa menjadi artis, kompor 1 miliar, gorden harga selangit, lift ratusan juta. Bagaimana Anda bisa berkata menderita? Sedangkan bukti berkata, justru suami Anda lah yang menderita pontang-panting selama belasan tahun demi memenuhi keinginan Anda dan keluarga Anda. Carilah istri yang respect sama Anda. Jangan cari istri yang ngomongin kejelekan Anda, keburukan Anda di belakang Anda. Carilah istri yang nggak ngomongin kejelekan, keburukan, kekurangan Anda di depan anak-anak Anda. Carilah istri yang nggak suka main fisik kepada Anda. Carilah istri yang nggak teriak-teriak, jelek-jelekin Anda pada saat telepon di dekat anak-anak. Carilah istri yang nggak suka playing victim, yang mengaku obrolan Anda dengan istri Anda tanpa sengaja didengar oleh anak-anak Anda. Dan bahan obrolannya itu tentang rasa ketidaksukaan suami Anda kepada keluarga Anda. Anda mengaku tidak suka bertengkar di depan anak-anak Anda. Tapi fakta berkata, Anda malah yang teriak duluan pada saat bertengkar dengan suami Anda. Walaupun Anda mengatakan bahwa anak-anak Anda sudah dipindahkan ke ruang sebelah dan diputarkan TV dengan volume tinggi. Apakah itu menjamin anak-anak Anda tidak mendengar suara pertengkaran Anda, apalagi teriakan Anda? Carilah istri yang gak suka ngaku-ngaku. Itu rumahnya dia yang desain, bahkan dia mengaku bapaknya juga punya andil soal biaya pembangunan rumah itu. Padahal suaminya ini yang punya andil lebih besar dalam pembangunan rumah itu. Kemudian carilah istri yang gak suka bawa-bawa keluarga besarnya ke rumah Anda. Kalau kadang-kadang sih gak apa-apa, tapi kalau hampir setiap hari, kan bikin suaminya gak nyaman. Bagaimanapun, privasi itu penting. Menghormati privasi dari suami Anda. Carilah istri yang benar-benar mencintai Anda dengan tulus, bukan untuk dugaan maksud-maksud tertentu. Dan kalau sudah bercerai, carilah istri yang selalu jujur kepada anak-anaknya, bahwa uang makan, uang sekolah, uang listrik sebagian, uang sopir yang ngantar Anda ke sekolah dan kemana-mana, uang ART, uang pengasuh, uang biaya kursus balet, uang pendidikan, uang beli perlengkapan sekolah, itu berasal dari ayah, yang tidak mempengaruhi anak-anak Anda untuk membenci ayahnya. Ada yang mau menambahkan? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Tips untuk mencari istri yang benar. Kemudian ada video yang dibagikan oleh salah satu penggemar SW, seorang ibu yang mengaku sangat pintar dan menganggap yang lainnya itu doboh tulul. Maka dia di sini hadir untuk memberikan edukasi dan merasa diri bahwa apa yang disampaikan adalah suatu kebenaran. Karena di akhir statementnya kan dia bilang begini, makanya bergaulah dengan orang-orang yang pintar, maka Anda akan ikutan pintar. Bu, itu menurut Anda. Di sini dia membahas terkait akun-akun baru tiba-tiba memberikan gift pada saat SW lagi live jualan. Untuk Anda, Ibu, di mana-mana ya begitu. Ketika idolanya melakukan sesuatu, bukan saja pada saat live jualan, syuting film, lagu, pasti penggemarnya akan memberikan fully support. Itu sudah pasti. Dan contohnya pada saat idola Anda lagi live, penggemarnya pastikan akan hadir di situ, memberikan komentar yang positif, if sebanyak mungkin, tap-tap layar, membeli produknya. Itu sudah pasti. Bukan saja untuk fanbase Anda, tapi berlaku untuk semua. Kemudian si ibu ini mengkritik terkait salah satu VT yang mengunggah akun baru yang memberikan gift kepada SW. Kata ibu ini, kalau Anda pintar, klik akun-akun posisi teratas yang memberikan gift kepada SW. Kan ada namanya. Kenapa Anda malah mencari akun-akun baru yang tidak ada dalam posisi teratas untuk direview? Pasti tujuan Anda untuk menjelek-jelekan idola kami. Ibu ini lucu. Kan ibu sendiri sudah bilang, kami Sargios hadir untuk memberikan dukungan kepada idola kami dengan memberikan gift, tap-tap layar, komentar, dan COP. Ngapain lagi hal itu diurus? Netizen kan sudah tahu pemberi gift teratas nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu pasti dari fanbase Anda. Tapi yang dicari tahu di sini, kok ada akun baru bertelur, ujuk-ujuk kasih gift ke SW. Patut dicurigai bahwa itu adalah akun dari Ordal. Tujuannya apa? Untuk memberikan citra baik live streamingnya SW. Jadi yang dubuh dan tulul di sini siapa? Anda mengaku pintar, sedangkan yang lainnya dubuh dan tulul. Lalu memberikan statement ala-ala edukasi. Padahal semua orang tahu bahwa Anda itu pihaknya SW. Dan pasti edukasi yang Anda berikan adalah edukasi yang menguntungkan pihak SW. Lalu ketika banyak yang mengkritik statement Anda katakan mereka ini tulul dan dubuh. Aneh bin ajaib.
Untuk ibu, coba kalian lihat live perdananya SW, berapa tuh total penjualan yang didapatkan oleh SW? Sekitar 28 jutaan ya ibu. Kemudian di live 88 yang kemarin durasinya itu lebih dari 2 jam. Kenapa idola Anda hanya mendapatkan 10 juta rupiah? Itu pun pendapatan kotor. Belum dibagi dengan akun sosmednya, pemilik brand, karyawannya, dan sebagainya. Berapa ibu total pendapatan bersih dari SW? Katanya Anda full memberikan support kepada idola Anda. Tapi kenapa kok penjualannya cuma segitu? Lalu kemarin kalian pamer posisi live jualan SW berada di nomor 6. Lah itu kan berdasarkan jumlah penonton dan jumlah pemberian gift. Yang penting kan ininya bu, pendapatannya. Inilah jumlah pendapatannya. Itu yang paling penting, bukan gift, support, dan jumlah penonton. Dan hal ini juga membuktikan inilah kualitas dari SW. Kalau benar-benar live jualan produk tanpa ada adegan-adegan dalam tanda kutip, tanpa nyindir seseorang, tanpa ada ancaman membuka aib seseorang, saya akan bongkar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, dan seterusnya. Postingan dari pemilik X yang bernama Kemangi Lalapan. Nontonin SW Live biasanya ada notif orang check out. Tapi di live itu kan nggak ada. Ada 1, 2. Sebagai netizen yang baik aku tawarkan ke my waifu. Ya hitung-hitung ngasih jajan buat kedua anak-anaknya Ruben dan SW. Lumayan untuk beli cireng. Tapi maaf, istriku nggak mau. Sebagai seorang suami yang baik, dan niatnya itu untuk memberikan dukungan kepada SW, karena sepi pembeli, ditawarin ke istrinya, katanya nggak mau. Kamu mau daster SW nggak? Kata istrinya, nggak mau. Lalu dijawab oleh suaminya, oke. Nah istrinya bertanya lagi, kamu sekarang pro ke SW ya? Lalu direspon, kasihan aja, nggak ada yang beli. Lalu mana yang katanya dalam waktu 30 menit, 2 jam bisa menghasilkan 200 juta rupiah. 200 juta, kemudian terjun bebas ke 28 juta dan 10 juta rupiah. Berapa persen total penurunan omset pendapatan dari SW setelah ada kasus ini? Penghasilan SW selama live 88 sampai 200 juta. Tidak guys, penghasilan SW kali ini bisa dibilang kecil ya. Bahkan 10% dari 200 juta itu pun nggak ada. Dan ini terhitung masih GMV. Dari list produk yang dia jual, semuanya adalah brand pribadi SW. Alias tidak ada brand luar yang dijual oleh SW. Boykot sudah berjalankah? Penjualannya minim sekali. Dari total views yang kemarin katanya bisa lebih dari 10.000 views, ternyata hanya menghasilkan 10 juta GMV saja. Yang nonton jadinya hantu. Ya walaupun banyak yang gift besar-besar ya di sana, tapi ini patut dipertanyakan. Kenapa banyak gift ketika support produknya? Nah untuk ibu tuh tolong jawab. Kenapa lebih banyak gift daripada support dari kalian untuk membeli produk dari SW? Kita sekarang kembali ke brand partner SW yang bernama Koasin. Menurut kalian gimana tentang fans Sargio ini dari total penjualan produknya Koasin? Again, Sargio tidak mendukung Koasin tapi mendukung SW. Jadi aku cuman mau ngasih satu kata saja. Ini yang ngomong bukan saya tapi pemilik akun Kemangi Lalapan. STRES.